Ada apa dengan subuh? Kenapa ada kata berkah? Dan kenapa harus ada gerakan? Subuh tidak perlu diragukan, karena ada janji-janji yang dilayangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak kakinya, langkah kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan seperti beribadah semalam full. Karena keberadaan kita di tempat ini sangat penting. Jangankan Anda berzikir, jangankan Anda bersolawat, membaca Quran dan ibadah lainnya, untuk duduk saja kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah menghasilkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu pun nanti dapat bonus makan gratis. Ada Pak Wa? Ada ya? Izinkan saya untuk saling menebarkan salam dan mengucapkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami muliakan Bapak Ketua kita Takmir Masjid Al-Muttaqin, yaitu Bapak Erlian Nizam, para asatid, para sepuh, wabil khusus kepada Ayahanda Muhammad Hatta, Bapak Amir, Bang Kusnadi, dan kawan-kawan remaja lainnya yang sama saya muliakan dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi subuh kali ini rencana kita, niat kita seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ungkapan ana urib antum turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita sebagai manusia punya keinginan, dan antum juga sebagai manusia punya keinginan, tetapi keinginan yang akan terjadi hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah subuh kali ini, mulai dari rencana sampai kegiatan pelaksanaan sampai subuh kali ini, alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana kita. Mudah-mudahan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama gerakannya, yaitu GBS, Gerakan Berkah Subuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, namun sebelum itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya mari sama-sama kita bersolawat, memanjungkan pujian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa berkat beliau, karena tanpa izin beliau, karena tanpa jerih payah beliau, kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita niatkan berupa kebaikan subuh ini. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya muliakan, pada subuh kali ini merupakan kegiatan perdana. Nama kegiatannya adalah Gerakan Berkah Subuh. Ada 3 kalimat untuk kita renungkan bersama, yang mudah-mudahan ini nanti menjadi keberkahan. Gerakan Berkah Subuh. Ada apa dengan subuh? Kenapa ada kata berkah? Dan kenapa harus ada gerakan? Subuh tidak perlu diragukan, karena ada janji-janji yang dilayangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak kakinya, langkah kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah,
maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan seperti beribadah semalam full. Itulah alasannya kenapa subuh. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan malaikat malam dan malaikat siang bertemu di waktu subuh untuk mencatat orang-orang yang terbangun di hari itu. Itulah makna subuh. Yang kedua, berkah. Kenapa ada bahasa berkah? Karena berkah ini ziyadatul khair. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita? Antum pasti percaya bahwa bangun di pagi hari, kemudian semangat berusaha, semangat bekerja merupakan kesuksesan awal hidup kita. Tetapi berapa banyak kita tahu tentang konsep itu, tapi kita tidak, berapa banyak pula kita tidak mampu terbangun di pagi hari. Maka gerakan ini termasuk berkah. Karena kita terkumpul keberkahan di dalamnya. Salat subuh ia ada di dalamnya. Yang kedua, sedekah pun ada di dalamnya. Bersilaturahim pasti ada di dalamnya. Karena tak mungkin kita tidak bersilaturahim kalau kita tidak berkumpul semacam ini. Maka selamat saya ucapkan kepada anda yang merogohkan beberapa rupiah anda yang insya Allah tak mungkin jatuh miskin untuk sekedar terselenggaranya kegiatan ini. Karena janji di dalam hadisnya baginda Rasul Muhammad SAW, ada dua malaikat yang turun di waktu subuh, yang mana dua malaikat sama-sama berdoa, namun berdoanya beda-beda. Satu malaikat berdoa, ya Allah ya Rabb, berikan ganti dan berkahi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di waktu subuh. Tetapi jangan lupa ada dua malaikat yang satu yang lagi berdoa, ya Allah ya Rabb, berikan kerusakan, perencanaannya tak terwujud, planningnya hancur, ekonominya tidak berkembang. Berikan rusak kepada mereka. Siapa? Yang mereka menggenggam tangannya, sulit untuk berbagi. Dua malaikat. Maka keberkahan itu semua, solat berjamaah, silaturahim, berinfak, semuanya ada di dalam gerakan ini. Ketika anda meniatkan langkah dari rumah untuk menuju masjid ini, asalkan niat saja, itu sudah keberkahan sudah kita dapatkan semua. Bahkan ada ungkapan, andaikan perkumpulan ini karena Allah dan berpisahnya kita karena Allah, maka kalau dihitung kebaikannya seberapa besar, itu seperti pohon, akarnya kebaikan, batangnya kebaikan, daunnya, rantingnya, sampai buahnya adalah kebaikan. Kita membawa pulang banyak kebaikan nanti ke rumah kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Dan gerakan berkah subuh. Kenapa subuh sudah terjawab? Berkahnya sudah terjawab alasannya. Sekarang ada makna gerakan. Kenapa ada makna gerakan? Kenapa tidak memilih kalimat yang lain saja? Bukankah sebelum-sebelumnya ada sholat subuh juga? Bukankah sebelumnya ada istilah kalau saya melihat pemandangan semacam ini seperti kurang lebih suling lah. Terus kenapa harus memilih bahasa gerakan? Ternyata Soekarno pernah mengucapkan kalimat ini, dan itu sumbernya dari baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Soekarno? Berikan aku 10 pemuda. Soekarno tidak minta orang tua, Pak. Berikan aku 10 pemuda, 10 aja. Ada minta sedunia, ku guncang dunia. Cuma 10. Ternyata benar. Sekarang nih, kalau tidak ada anak muda, termasuk media seperti ini, ada akan terwujud tak? Walaupun saya sehebat-hebatnya ustadz misalnya kiai, mun ada peran pemuda, ada tak sampai mendunia. Termasuk UAS, Adi Hidayat, dan termasuk ustadz-ustadz kondang berikutnya. Tanpa peran pemuda tidak bisa mendunia. Maka benarlah ungkapannya. Terbukti hari ini ungkapannya Soekarno, berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Tapi pemuda tidak sembarang pemuda. Pemuda yang gandrung ke masjid. Banyak mun pemuda. Banyak. Pemuda yang cinta kepada agama. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala nanti.
pada hari kiamat ketika tidak ada naungan. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam agama. Maka selama masih ada generasi muda di masjid nih, suka berjamaah, suka dengan masjid, suka ibadah ke masjid, insya Allah Islam tetap ada 10-20 tahun ke depan. Tapi kalau pemuda sudah ada di masjid, yang ada cuma sakaratul maut, istilah usia sakaratul maut kata orang tuh. Nah, jangan nunggu setahun 2 tahun game. Beberapa minggu ke depan insya Allah dimulai dari tidak ada yang berkumandang azan, dimulainya bah, dan seterusnya. Tapi kalau ada semangat pemuda semacam ini, insya Allah siap untuk mengajak pemuda yang lain besok lusa. Siap mengajak? Siap mengajak? Kalau siap takbir. Subuh loh. Siap takbir. Sekali lagi takbir. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan berkah subuh. Gerakannya harus pemuda yang berperan. Tetapi tidak bisa kita bergerak tanpa restu dan ridho orang tua. Salah satu wawancara saya yang diwawancari oleh Medik TV, media dakwah Islam Ketapang, Medik TV. Ketika saya menerima piala hasil MTQ kemarin, diwawancara saya, apa persiapan Anda untuk menghadapi MTQ ini? Apa jawaban saya? Jawaban saya cuma 2. Yang aku persiapkan, yang saya persiapkan untuk menghadapi MTQ ini, persiapan katanya, yang aku persiapkan cuma 2 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Persiapannya cuma 2. Yang pertama, ridho orang tua, ridho guru. Yang kedua, kematangan ilmu, penguasaan materi. Kalau kita tidak menguasai materi, walaupun restu orang tua, restu guru, tetap bengong. Kalau tidak menguasai materi, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa lagu berikutnya? Bingung. Tapi kalau menguasai materi, siap kita tandang kapan saja. Tetapi walaupun ilmunya tinggi, walaupun ilmunya seluas lautan dan langit, kalau tidak mendapatkan orang-orang tua, guru, maka semuanya akan nol nilainya. Bahkan bisa hilang semuanya itu. Maka gerakan berkah subuh ini kalau saya lihat, kaum orang tua banyak di sini hadir, para sepuh banyak, para ustadz juga banyak, para pemuda juga banyak. Mudah-mudahan ini awal kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mari gerakan ini kalau memang baik untuk kita semuanya, wabil khusus untuk generasi-generasi muda kita, mari kita dukung. Antum punya harta, dukung dengan harta. Antum punya ilmu, dukung dengan ilmu. Antum punya ilmu teknologi, kreativitas, dukung dengan itu. Kalau antum tak punya apa-apa, dukung dengan kehadiran Anda untuk meramaikan ke masjid ini. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah. Tidak baiknya, tidak sempurnanya, kurangnya itu karena keawaman dan minimnya ilmu saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.